Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang terpenting di dalam kehidupan seorang muslim adalah memperbaiki amalannya, memperhatikan akan keabsahan amalannya dan menjaga amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala terangkan dari sifat orang-orang yang beriman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka yang diberi apa yang diberi, namun hati-hati mereka selalu bergetar dan selalu ada rasa takut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, tapi mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita adalah modal kita yang menjadi sebab seseorang itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu di berbagai ayat Al-Quran perintah untuk masuk ke dalam surga disebabkan karena amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena amalan kalian. Maka memperhatikan akan keabsahan amalan, terpenuhi dari syarat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan amalan itu sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan diri itu selalu dihitari dengan hal-hal yang menyebabkan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa yang diterima amalannya. Itu merupakan pokok kehidupan seorang muslim dan muslimah, agar supaya dia bisa berbekal dengan amalan yang baik. Oleh karena itu, di belakang dari makna yang agung ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Mulaikah, saya menjumpai 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna ala anfusihim minan nifaq. Semua dari mereka mengkhawatirkan
dari kemunafikan atas diri-diri mereka. Maka tidak ada merasa aman dari hal tersebut. Dia berusaha memeriksa dari amalan-amalannya, dari apa-apa yang dia kerjakan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak benar di dalam amalannya atau setelah beramal. Jangan sampai ada hal-hal yang membatalkannya. Dari hal yang terpenting yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal-hal yang bisa menghapuskan amalan atau perkara-perkara yang bisa membatalkan amalan tersebut. Dari perkara pokoknya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan, kemurtadan dan nifaq akbar. Allah Subhanahu wa taala terangkan kaum munafikin itu di dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin itu berada di lapisan paling terbawah dari api neraka. Disebutkan orang yang murtad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadda minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hal yang bisa membatalkan amalan dan membahayakannya adalah melakukan amalan itu untuk mencari dunia, untuk mencari selain dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka kami berikan balasan atas pekerjaan mereka dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tetapi di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita fima sana'u fiha wa batilum bima kanu ya'malun." Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan di sana batal dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dan di antara hal yang dapat membatalkan amalan adalah riya. Oleh karena itu, kaum munafikin tidak diterima amalannya karena nifak, karena riya besar yang menghampiri seluruh amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Dan jika mereka berdiri untuk salat, mereka melakukannya dengan malas, bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahaya riya kecil di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah?" Qala ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itulah riya, itulah riya." Maka ini di antara penghancur amalan yang sangat dikhawatirkan oleh seorang hamba yang melakukan amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang agung, dan dia kerahkan berbagai upaya, usaha, hatta pengorbanan, tetapi hancur karena tidak mengontrol sesuatu yang ada di dalam hatinya, tidak menjaga dari keikhlasannya, dan tidak memelihara dirinya dari perkara riya tersebut. Demikian pula perkara bid'ah di dalam agama bisa menyebabkan amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu adalah amalan yang tertolak. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan perkara bid'ah yang dilarang di dalam agama, atau membantu orang berbuat bid'ah, maka orang itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima dari amalannya, dari amalan-amalan ibadah yang sunnah dan yang wajibnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita dalam melakukan sesuatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pembatal amalan yang banyak tersebar di tengah manusia adalah bergampangan dalam meninggalkan salat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Buraidah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal 'ashr faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka hancur amalannya. Demikian pula yang digampangkan di tengah manusia adalah mendatangi dukun-dukun dan paranormal, serta menyaksikan dari kegiatan-kegiatan mereka, apakah itu di media, di televisi, dan selainnya. Hal itu dapat menghancurkan amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in fala tuqbal salatu 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun, dia tanyakan sesuatu, maka tidak diterima salatnya, maka tidak diterima untuknya salat 40 malam. Ini hanya sekadar bertanya, tidak diterima untuknya
salat 40 malam. Dan di riwayat lain, fasa'alahu an syai'in man ata kainan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun dan paranormal, kemudian dia tanyakan tentang sesuatu, lalu dia benarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingat-ingatkan tentang bahaya dari dosa-dosa, saling mengingat-ingatkan dari perkara-perkara yang dapat menghancurkan amalan, dan itu menunjukkan rasa takut dan menunjukkan kesiapan seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.